Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juditi Kasturi ingin melanjutkan penjelasan tentang tugas video mata perkuliahan web dan pemrograman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua folder. Yang pertama ada untuk image, untuk gambar, yang kedua untuk video. Nah, ini bakalan kita masukkan ke dalam konten-konten web kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat file baru dengan nama index.html. Nah, di sini kita langsung aja ketikkan HTML. Kita pilih yang 5, dia langsung membuat kerangka HTML yang seperti ini. Nah, di sini saya ingin membangun web untuk portofolio. Nah, pertama kita buat judulnya portofolio. Portofolio. Nah, caranya untuk kita melihat hasil ini, kita bisa klik kanan, kita buka Open with Live Server. Nah, dia langsung tampilannya ke dalam Google. Nah, seperti ini. Dan langsung saja kita buat kontennya. Yang pertama, saya akan membuat header-nya untuk kepalanya. Header. Dalam header, saya akan membuat sebuah navigasi. Nah, di sini saya akan membuatkan grep. Saya buatkan menu. Ini. Terus lagi. Gallery. Selanjutnya saya akan membuatkan contact person. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana membuat struktur halaman HTML. Nah, pertama kita sudah mempunyai satu file HTML. Kita akan membuat untuk yaitu bisa ketika kita ngeklik yaitu bisa berpindah-pindah halaman webnya. Jadi kita akan membuat file baru dengan nama about me. Kita buat about aja. About.html. Nah, seperti ini. Jadi untuk bisa penjelasannya kita bisa juga buat di sini HTML. Nah, jadi kita bisa meletakkan ini ke dalam sini untuk linknya, untuk bisa kita mengakses linknya. Buat ini di sini kita buat berandanya index aja. Index. Nah, Ctrl S. Nah, jadi ketika kita buka di sini, nah ketika kita klik beranda about, nah dia bakalan ke about dan beranda di beranda. Ini belum ada konten apa-apanya. Itu yang dinamakan dengan struktur HTML. Nah, terus kita buat untuk file untuk my gallery-nya juga. Kita buat galeri aja, galeri.html. Nah, enter lagi. Kita punya satu file lagi, yaitu contact person. Kita buat contact.html. Enter. Nah, jadi kita udah punya 4 file. Kita bisa langsung masukkan ke dalam link ini. Di galeri kita ambil yang galeri HTML. Di sini contact person.
Nah, kita Ctrl S. Nah, untuk yang struktur awal ini, kita bisa tinggal copy paste aja ke seluruh file yang ada di sini. Kalian bisa Ctrl A, Ctrl C, lalu tempelkan ke sini. Ctrl V. Ctrl V, Ctrl S jangan lupa. Dan kalian juga dibuat di galerinya seperti ini juga. Ctrl V, Ctrl S, kotak. Gitu juga Ctrl V, Ctrl S. Nah, jadi semua link ini tuh udah kita bisa akses. Nah, seperti ini. Ini masuk ke galeri, ke kontak person. Karena kita belum membuat isi kontennya, maka ininya kosong. Setelah itu, kita akan buat konten untuk di indeks HTML-nya. Nah, setelah ada header ini, saya ingin membuat, kita bisa mengelompokkannya itu di dalam div aja ya. Div. Di dalam div ini saya ingin membuat gambar sebagai profil. Nah, masih ingat kodenya itu dengan img. Nah, saya udah menyiapkan file untuk gambarnya. Jadi saya tinggal mengeklik aja apa nama yang saya save tadi. Saya tadi save-nya pp. Saya lupa namanya. Ya, seperti Kenapa ini nggak otomatis? Karena dia saya simpannya di dalam folder. Jadi untuk itu kita harus membuat nama foldernya dulu dengan img. Ada slice, enter aja, tinggal pilih pp. Nah, kalau kita Ctrl S, kita lihat. Ya, ini udah ada gambarnya. Untuk itu kita bisa mengatur ukurannya dulu biar jangan besar seperti ini ya. Kalian bisa buat di sini width-nya. Width saya mau gunakan 200 px dulu. 200 px saya buat tingginya height itu sekitar 230 px. Kita tes dulu seberapa besarnya. Ctrl S. Nah, udah ada segini. Nah, jadi saya ingin dia itu jadinya bulat, nggak petak seperti itu. Kita bisa tambahkan lagi di sini style. Style kalian bisa buat border radius. Border radius kalian bisa buat 50%. Biar dia tuh bulat. Ctrl S. Nah, tapi ini karena kurang bulat karena mungkin tingginya ataupun fotonya tuh harus kita potong dulu. Coba kita atur dulu 200 px. Udah lumayan bulat ya, tapi agak gepeng gitu nih. Coba kita tambah dengan objek fit. Objek fit cover. Terus. Nah, udah lumayan ya, dia itu nggak gepeng lagi. Nah, di bawahnya saya ingin buat nama saya ingin menggunakan H1. H1 kalian masih ingat apa untuk heading? Should Yeti Gas. Bawahnya lagi saya mau pakai paragraf untuk penjelas. Di sini saya buat mahasiswi
Ctrl S, kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Jadi, ini tuh kan kurang menarik ya. Saya ingin membuat ini itu dia berada di tengah-tengah sini. Nah, jadi caranya itu kalau misalkan kita mau buat ke tengah, kita bisa buat di sini yang namanya justify content center, text align center. Kita kan harus buatnya itu secara manual. Contohnya kita buat di sini. Text, sorry, kita buat style dulu. Style, text align center. Ctrl S. Nah, dia sendiri yang bakalan ke tengah. Nah, jadi bagaimana caranya supaya ketiga ini, elemen ini itu dia berada di tengah. Jadi itulah fungsinya adanya div. Jadi kita nggak membuat stylenya itu di H, tapi kita membuat stylenya itu di dalam div. Nah, kita buat stylenya itu di dalam div. S, otomatis tuh tiga-tiganya udah berada di tengah. Kenapa seperti itu? Karena ya kegunaan div itu untuk mengelompokkan. Jadi setiap apapun yang kita ketikkan di dalam div, ketika kita membuat stylenya, misalnya teksnya di tengah, dia itu semua elemen yang ada dalam div ini bakalan ke tengah. Nah, itu fungsi daripada div. Dan selanjutnya kalau udah seperti ini, saya mau... Ini saya nggak buat paragraf deh, sini saya salah. Boleh juga sih. Nah, di bawahnya saya ingin membuat seperti artikel penjelasan tentang sedikit biodata saya. Di sini saya ingin membuat pakai artikel aja. Artikel. Nah, pakai paragraf biar lebih bagus. Di sini saya membuat misalnya, saya adalah seorang mahasiswi angkatan 2024 prodi pendidikan teknologi informasi Universitas Islam Negeri Nah, supaya dia itu gak ke samping, kita bisa buat nah, ini untuk apa? Untuk misalnya kita buat seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat semuanya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita Ctrl S, ya udah nih. Kayak misalnya kurang panjang ya, jadi kita lebih panjangin lagi. Saya ingin tambah kata-katanya lagi menjadi seorang mahasiswa bukan hanya mempunyai tugas belajar, akan tetapi menjadi bisa berdampak dan memberikan banyak manfaat dari orang di sekitar kita. Maka dari itu, saya sebagai seorang mahasiswi
Saya berusaha aktif di kampus maupun di luar kampus dengan mengikuti berbagai organisasi dan kita kontrol S. Ini tuh kan kita lihat dia itu masih ke samping kayak gini. Kita membuatnya ke tengah aja seperti ini. Sama caranya kita tinggal buat di sini text align center. Kita jangan lupa buat style text align center. Ctrl S. Dia udah ke tengah seperti ini. Nah, selanjutnya saya membuat Nah, selanjutnya kita buat pakai H2. Saya ketikkan let me more. Terus saya ingin membuat dengan menggunakan div. Saya gunakan tabel. Di dalam div ini saya ingin buatkan dulu stylenya. Style max. Kalau nggak nanti saja kita buatkan stylenya. Kita buat kontennya dulu. Nah, di dalam tabel ini kita buat t-head dulu. T-head, di dalamnya ada tr. Di dalamnya ada th. Saya buat 4 dikali 4 enter. Nah, di sini saya pertama buat my skill. Di sini saya akan buat pendidikan. Jadi saya ingin buat tabel yang dimana nanti akan tertera skill pendidikan. Ada juga nantinya prestasi. Ada juga nanti organisasi. Nah, jadi nanti ini untuk kepala daripada tabelnya. Coba kita Ctrl S, kita lihat dulu. Nah, dia itu bahkan ini belum kita nampak ataupun kita terlihat tabelnya karena kita belum membuat menyetylenya. Nah, langsung aja kita lanjut, kita buat di body-nya. Di body. Nah, dalam di body ada yang namanya juga tr, ada td. Nah, dalam td ini kita akan buat isi dari yang pertama adalah my skill. Kita akan membuat di sini skill apa-apa aja. Nah, di sini saya pakai UL untuk order list-nya. Di dalam UL itu terdapat LI. Nah, di sini saya buatkan langsung LI. Saya ingin membuat 4 kali 4. Nah, sudah kayak gini, saya ingin membuat skill yang pertama yaitu publish speaking. Nah, yang kedua yaitu developer. Yang kedua master of ceremony. Yang ketiga Nah, kalian bisa buat nanti beberapa skill kalian berapa ya.
Nah, terus kita akan buat lagi PD lagi. Langsung buat UL LI kali 4. Nah, ini tuh untuk pendidikan. Kita buat di sini, saya buat dari SD aja deh. SD, saya sekolah di SDN 2 Matang Tuli. Matang Tuli. Bawahnya saya SMP di pesantren modern Misbahul Ulum. Nah, bawahnya lagi saya SMA di Daya Ashabul Yamin. Terus saya insya Allah akan S1 di UIN Al-Ramidi. Nah, kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Nah, itu kan seperti ini, my skill, pendidikan, terus tinggal prestasi dan organisasi. Kita tinggal buat lagi aja di sini itu TD-nya. TD, kita buat lagi L, kita buat lagi LP-nya dikali dengan 4. Di sini kita bakalan lihat prestasi. Saya pernah juara 1 di debat wawasan kebangsaan. Nah, terus pernah juga satu untuk saya pernah juga juara 2 lomba publik terus saya juga pernah juara lomba KPI dengan teknologi Nah, nanti kalian sesuaiin aja. Kalau sini saya buatnya 44 supaya nanti di tabelnya tuh dia tuh bakalan tampilannya bagus. Dan terus ada lagi TD lagi untuk yang keorganisasian. Kita buat UL, kita buat LI kali 4. Kalau misalkan kalian juga boleh dengan cara seperti ini. Kita buat UL, LI kali 4. Nah, langsung dia terbuat seperti ini. Saya bikin 4. Saya ikut organisasi Himati. Saya ikut organisasi Eksa. Terus saya ikut Nah, ini tuh udah siap. Tinggal kita membuat sedikit tabelnya di sini kita buat.
border 1, widthnya 100%. Sini kita buat stylenya dulu. Max width, width content, terus ada margin auto. Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, itu bakalan tampilannya kayak gini. Ini gimana caranya biar dia itu supaya ke tengah, kita bisa langsung stylenya di sini. Kita buat style, text, align, center, Ctrl S. Nah, dia otomatis udah ke tengah seperti ini. Dan saya mau buat di bawahnya itu footer. Di sini itu kita buat HR dulu supaya kayak ada garis seperti itu. Kalian kalau misalkan mau tambah let's know me more, kalian mau tambah kayak kata-kata ini adalah ini adalah beberapa sekilas info saya gitu. Kalian bisa buat juga di sini. Di sini kalian bisa buat P juga. P. Sekilas info saya. Terus seperti ini. Jadi kalau misalkan kayak gini, kalian itu bisa buat div lagi nih di sini. Kalau nggak kalian bisa buat stylenya lagi di sini supaya dia itu ke tengah. Sebenarnya sih lebih gampang kalian tuh buat div di pertama, tapi karena udah terlanjur seperti ini, jadi kalian copy aja kodenya tuh ke sini. Itu bakalan ke tengah seperti ini. Dan di bawahnya itu saya akan buat HR. HR itu kalian masih ingat, yaitu untuk garis. Nah, ingat itu ada kayak garis seperti ini. Nah, itu ada garis kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal buat footernya. Footer. Nah, footer saya buat di sini 2025. Saya mau pakai 2025. 2025. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita Ctrl S, dia tuh berada di sini. Caranya sama juga. Di sini kita buat style, text, align, center, Ctrl S. Iya, ada di tengah. Dan kalau misalkan kalian mau besar ini ukurannya, kalian tinggal buat font size. Kalian pilih font size. Kalian bisa membuat, misalnya kalian membuat large. Nah, itu bakaran besarnya tuh kayak gini. Ataupun kalian mau buatnya itu dengan angka aja deh gitu. Kalian bisa buat misalnya 20 px terus ataupun kalian mau buat lebih besar lagi 30 px terus nah dia tuh bakalan besarnya segini. Itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita buatnya 20 aja ya supaya itu dia nggak terlalu besar kayak gini. Kita buat 2 aja 20. Ctrl S. Nah, kalau misalkan kalian nih mau ubah warna dari ini, kalian juga bisa ubah warnanya. Misalnya di nama kalian buat aja style, color,
mau warna apa, misalnya pink. Aduh, kalian mau buat warnanya pink misalnya. Kalian pilih aja pink. Aduh, maaf, kehapus. Pink, enter. Nah, itu jadinya warna pink kayak gini. Selanjutnya kita bakalan membuat di about HTML ini. Jadi saya buat di sini adalah H2. Di sini saya buat some of my activities. Di sini. Nah, di sini saya buat style, text, align, center. Nah, di bawah ini kita buat pakai P. Berikut adalah beberapa video kegiatan saya. Jadi kalau misalkan kita Ctrl S, kita lihat di sini. Nah, jadi dia tuh bakalan kayak gini. Kita buat titik 2-nya biar dia tuh kayak ini tandanya ini buat some of my activities. Nah, kita lanjut lagi. Di sini saya akan buat titik 2 kayak gini. Nah, yang pertama kita buat di sini itu border aja deh. Border. Nah, di sini yang pertama adalah video lomba dari milenial. Saya akan ambil video ini itu dari YouTube. Nah, caranya itu seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini kita buka dulu YouTube. Kita buka YouTube ini. Nah, ini saya akan buka ini. Kalian tinggal pilih aja. Popmi berubah. Baru Popmi Lover Time. Kalian tinggal pilih aja videonya. Saya cari dulu video saya yang ada di sini. Nah, ini kalian bisa ambil disematkan, kalian bisa copy link ini Ctrl C, kalian bawanya ke sini Ctrl V. Nah, kalian bisa buka di sini view world frame. Nah, jadi seperti ini. Dan lebih rapi itu kita buat kodenya itu seperti ini. Itu sama aja seperti ini aja.
Nah, terus di bawahnya kita buat lagi B kedua, video saat seminar. Di bawah kita buat dengan sintak video. Saya udah menyiapkan folder videonya ini. Jadi kita langsung aja ketikkan SRC-nya. Kita buat dulu foldernya video 1. Nah, di sini itu kita atur dulu ukurannya supaya dia itu nggak kebesaran. Kita buat dulu sini seperti 500 px. Height-nya itu kita buat 600 px. Kita tes dulu. Terus dia itu kalau misalkan kita Ctrl S, nah dia itu kan bakalan kayak gini nih. Jadi kita itu harus yang membuat yang namanya itu adalah BR di setiapnya. Contohnya seperti ini. Ini kita harus buat dulu yang namanya BR. Jadi kita buat BR. Di sini juga kita buat BR juga supaya dia itu turun ke bawah. Di sini tuh BR juga biar nggak seperti tadi. BR juga. Nah, di sini tuh kita buat BR juga. Kita Ctrl S, kita lihat. Nah, itu bakalan jadi seperti ini. Nah, ini kenapa videonya tuh belum bisa diakses karena kita harus menambahkan atribut di sini yang namanya control. Ctrl S. Jadi ini bisa kita putar. Ya, seperti ini videonya. Selanjutnya saya akan buat satu lagi video. Kita buat B lagi. B3 titik video saat upgrading kerja Himapti. Nah, nih Ctrl S. Kita buat BR juga biar dia itu ke bawah. Terus kita buat di sini video. Salah. Video. Nah, kita buat lagi tadi video. Kita buat juga jangan lupa Ctrl. Kita buat juga ini width-nya. Ya, itu bukan width 500 px. Terus height-nya itu kita buat 600 px. Ctrl S. Lihat. Nah, itu Ikuti irama do re mi fa sol la si do 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 mi ka do. Putar ke kiri. Nah, jadi ini kan tampilannya tuh kurang bagus, jadi kita mau gesernya tuh ke tengah aja. Jadi supaya lebih mudah seperti tadi kita gunakan aja div. Kita buat di sini aja ya, kita akan buat div. Nah, kita masukkan semua elemen ini ke dalam div. Ctrl C. Nah, nah, jadi di sini kita buat stylenya.
style text lines. Yes. Nah, itu aku bakalan ke tengah kayak gini. Jadi kan itu lebih rapi. Jadi semua video ini udah bisa kita klik. Nah, kalau udah kayak gini kita lanjut. Kita bisa ke beranda. Kita bisa ke about. Sekarang kita menuju ke galeri. Nah, galeri kan belum ada apa-apa. Kita akan menuju ke galeri. Nah, di galeri. Galeri. Sini saya membuat main dulu. Main untuk kontennya. Di sini kita buat H1. Nah, di sini saya membuat my gallery. Nah, terus di bawahnya kita buat itu pakai tabel biar dia itu lebih rapi. Jadi kita buat tabel. Nah, di dalam tabel itu ada yang namanya tag. Habis itu kita buat td. Di sini kita buat td-nya langsung. Di sini kan karena galeri kita akan masukkan gambar, jadi kita pakai kode image. Jadi kodenya seperti ini aja biar lebih mudah. img kali 4. Oh, ternyata salah. Kali 4. Di dalamnya itu ada img. Nah, seperti ini. Enggak deh, saya mau buatnya tuh 5. Nah, langsung aja kita enter. Kali 5. Di dalamnya ada img. Nah, kita enter. Kalau seperti ini kita langsung aja masukin fotonya yang udah ada di dalam folder ini tadi. Kita langsung masukin aja. Kita pertama ketik dulu nama foldernya img. Kalau udah kayak ini kita langsung, tadi saya membuat gambar 1, bawahnya img lagi, gambar 2, bawahnya lagi img, gambar 3, bawahnya lagi img, gambar 4. Ini img lagi, gambar 5. Nah, di sini itu kita buat dulu yang namanya kita buat H3 aja. H3. Nah, di sini saya buat pencinta senja. Ctrl S. Kalau kita lihat hasilnya, dia tuh bakalan kayak gini. Kita coba ulang aja ya, guys. Di sini. Nah, dia ini itu masih besar-besar banget fotonya, jadi kita mau buat stylenya dulu. Jadi di sini kita buat dulu style. Kita buat di sini kan img nih, jadi kita buat img. Nah, kita atur nih ukurannya. Kita buat width-nya berapa? Width-nya kita buat 100%. Terus kita buat height-nya itu 100% juga.
Terus kita buat objek feed-nya, biar dia tuh nggak gepeng-gepeng, cover, Ctrl S. Nah, jadi dia tuh bakalan kayak gini, guys. Nah, kalau misalkan kalian mau ini berada di tengah, kita buat di tengah aja biar dia tuh lebih bagus. Nah, kita buat di sini aja ya, kita buat text. Kita buat style dulu. Style, text, align, center, Ctrl S. Dia bakalan ke tengah. Nah, seperti ini, guys. Lanjut, kita mau buat lagi galeri selanjutnya. Kita buat lagi tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua ini kita sebelum itu buat dulu H3. Di sini kita mau buat prestasi. Nah, di bawah H3 kita buat TR-nya untuk barisnya, kita buat TD kayak seperti tadi, kita kali dengan 5. Terus di dalam TD ini ada yang namanya IMJ, kita langsung enter, kita langsung masukkan aja nama foldernya IMJ. Di sini saya udah buat, kita ketik aja ya supaya dia tuh lebih prestasi 1. Di sini IMJ lagi, IMJ kita buat prestasi 2. Nah, ini IMJ lagi, kita buat prestasi 3. Ini IMJ lagi, IMJ prestasi buat B prestasi 4. Yang kelima IMJ prestasi 5. Nah, kayak ini kita Ctrl S. Kita lihat lagi di sini. Nah, itu bakalan seperti ini. Ini kenapa ya fotonya tuh kayak gak setara seperti ini. Kalau enggak kita buatnya jadi 4 bagian aja deh. Supaya dia itu kayak lebih bagus. Coba kita matikan aja yang pertama ini. Kita bisa buat komen seperti ini, dia tuh nggak bakalan diakses kok. Ini juga kita buat komen. Ctrl S. Nah, dia tuh udah lebih bagus kayak gini ya. Kita lihat bisa pencipta senja, prestasi. Nah, di bawahnya lagi kita bakalan buat tabel lagi, satu tabel lagi. Tabel kita buat H3-nya. Di sini kita buat organisasi. Bentar, kita tinggal buat TD karena berhubung tadi kita buat berarti kali dengan 5. Kali 4. Di dalamnya ada IMJ, enter. Kita langsung isi aja seperti tadi, IMJ orga 1, di bawahnya IMJ orga 2, di bawahnya lagi ada IMJ orga 3, di bawah lagi ada IMJ orga S. Kita lihat. Nah, itu bakalan seperti ini. Seperti ini kita ganti sama IMJ yang 05 aja ya. Di sini 5.
Nah, usahain ukuran fotonya itu sama biar dia itu lebih bagus. Tapi ini nggak sama juga. Jadi ini adalah galeri kita. Kita bisa sekarang udah punya about, udah punya beranda. Sekarang kita tinggal ke contact personnya. Kita bakalan buat di contact person. Nah, contact person, kontak. Kita akan buat di sini. Kita mau buat kontak personnya. Kita buat dulu di sini. Pakai from aja deh. From. Nah, di dalam from ini kita buat yang namanya label. Kita buat dulu di sini kontak person. Kedua. Kontak person. Nah, sini kita buat label. Sini kita isikan nama. Nah, di sini kita buat PR biar dia itu turun ke bawah. Nah, di bawahnya kita buat input. Input kita pilih input yang teks karena untuk nama dia butuhnya teks. Kita cari teks, enter. Kalian buat sini aja nama. Nah, seperti ini. Di sini kita tambah placeholder-nya. Placeholder, kita buat ketikkan nama. Ketikkan nama lengkap. Nah, Ctrl S, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Nama, ketikkan nama lengkap. Kontak person. Ini kita bungkus pakai div aja ya. Div. Kalau nggak nanti aja terakhir kita lihat bagaimana atau perlu atau tidak. Terus yang kedua kita buat BR dulu. BR. Sini kita buat label lagi. Label. Kita tulis di sini no HP atau WA. Nah. Bawahnya kita buat input. Input kalau misalkan nomor HP itu kita ambil yang number. Nama. Nomor. Sebenarnya ini itu name ID ini perlunya nanti ketika kita menggunakan JavaScript ataupun database. Lanjut lagi kita buat BR. Nah, di sini juga kita buat BR. Nah, di sini kita buat email. Kita buat label email. Kita buat BR. Terus kita buat input email. Kita cari yang email. Kita buat BR. Nah, terus kita bisa buat lagi label alamat. Nah, alamat kita buat BR lagi. Kita buat input lagi. Dia nggak pakai input karena dia pakai text area. Nah, text area ini kita buat juga placeholder-nya. Ketikkan alamat. Di sini juga kita buat placeholder-nya di setiap ya, ketik placeholder, ketikkan, masukkan email. Ini kita buat juga placeholder-nya.
placeholder, masukkan no aktif, tapi aktif. Nah, jadi kalau misalkan kita save, kita lihat dia itu udah seperti ini. Misalnya kalian mau buat ini tuh lebih panjang, ataupun mau kita batasin. Ini kalian udah bisa tulis nama, contohnya Yeti. Nah, Yeti. Nomor HP kalian bisa ketik. Nah, kalau dia kita buat tipenya number, kita ketikkan teks itu nggak masuk. Dia harus nomor, email, dan seterusnya. Dan kalau misalkan di text area ini kita bisa ngatur. Ngaturnya di sini. Kita bisa ngatur calls-nya misalnya 60. Raw-nya itu 5. Ctrl S. Dia tuh bisa sebegini. Nah, jadi di sini saya mau buatnya yang nggak usah pakai ini. Jadi kalian bisa ngatur sendiri ininya. Ya, satu lagi kita buat tombol inputnya, input button. Value-nya kirim. Pakai caps lock. Kirim. Ctrl S. Nah, ini kita buat PR. Kita buat PR-nya dulu biar dia ke bawah. PR, Ctrl S. PR, Ctrl S. Nah, jadi dia udah seperti ini. Nanti ini akan berfungsi ketika kita masukkan JavaScript-nya. Dan misalnya nih, kalian membuat note di sini di sampingnya. Kalian buat aja tabel di sini. Kalian bisa buat tabel di sini. Tabel tr td. Di dalam td inilah Google Form-nya. Kita pindahkan ke sini. Kita rapikan dulu biar dia itu rapi. Sekali lagi. Seperti ini, dan di bawahnya itu kita buat td lagi. Nah, di sini misalnya kita buat paragraf. Oh, nggak usah. Kita langsung aja ketikkan not. Kita dapat bintang biar lebih cantik. Not. Jangan, tolong diisi semuanya. Jangan ada yang kosong dan jangan ada yang salah data. Nah, kayak gini, kita Ctrl S, kita lihat. Nah, dia tuh ada di sini. Itu kan rapat sekali ya. Jadi kita itu bisa buat di sini itu td lagi biar dia tuh kayak space. td tapi dia tuh td-nya kosong. Nah, biar dia tuh kayak ada space gitu. td Ctrl S.
itu kayak ada space. Nah, untuk ini tuh kan kalau kita kurang bagus ya, adanya di samping. Kita membuatnya ke tengah. Bisa kita buat aja lagi div di sini biar dia tuh ke semuanya ke tengah. Div, masukkan semua ini biar dia itu ada yang ke tengah nantinya. Itu gunanya div untuk pengelompokan. Nah, di sini di div yang ini tadi, kita buat stylenya. Style, kita buat text align center. Ctrl S. Ini karena kita buat tabel ya, jadi dia nggak mau. Coba kita hilangin tabelnya aja, supaya dia itu bisa ke tengah. Jadi kita hapus saja tabel yang ini. Kita hapus. Kita hapus juga tabel yang ini. Hmm. Udah gini aja deh. Ini kita buat BR. BR dulu. Ctrl S. Nah, jadi dia itu ke tengah seperti ini. Jadi ini udah siap web sederhana kita tentang portofolio. Ini ada kontaknya, ada my gallery, ada juga about me, ada beranda. Nah, jadi cukup sekian video struktur HTML, penjelasan struktur HTML dan juga contoh web sederhana menggunakan HTML-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.